Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyuru wahfadhu wa innahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis taklim, majlis kajian Masjid Al-Iman yang dirahmati dan insya Allah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Al-Iman. Tentunya iringan doa, mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat alhamdulillah. Pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan izin dan dengan izin Allah pada malam ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, semoga semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Tentunya harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kajian saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya mengambil referensi dari kitab Munabbihat alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Makna munabbihat ini motivasi ya, atau rangsangan alal isti'dad untuk mempersiapkan diri liyaumil ma'ad dalam rangka menghadapi yaumul qiyamah. Ini perlu sekali rasanya kayaknya kitab ini para jamaah ya. Ini dikarang oleh Al-Hafiz Syekh Syihabuddin atau yang lebih masyhur beliau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Fathul Bari ya,
Sahih Bukhari ya. Subhanallah ya. Di dalam kitab ini juga disarahkan munabbihat ini ya, alal istidad liyaumil ma'ad ini disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara ya. Disebut Al-Bantani karena dari Banten ya. Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi ya. Kalau Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ya, terus hadis arba'in yang dikaji itu ya, itu Imam Nawawi. Nah, kita juga punya Imam Nusantara namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau ulama yang masyhur di kota Mekah. Sempat beberapa ulama Nusantara ini menjadi imam besar di Makkatul Mukarramah dan dimakamkan di Makkatul Mukarramah. Makanya harum sebenarnya nama Indonesia ini di Makkatul Mukarramah ya. Berapa banyak imam-imam kita di situ ya, subhanallah. Nah, buah daripada karya beliau syarah. Syarah itu ya bukan sebuah nama gitu ya. Syarah itu artinya penjelasan. Nah, kalau Al-Quran itu secara tekstualnya kita mungkin sulit memahaminya. Kenapa sulit memahaminya? Karena keterbatasan ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, karena kita secara tekstualnya memahami Al-Quran itu kesulitan, maka lahirlah yang disebut dengan tafsir Al-Quran ya. Maka kita kenal ada tafsir Ibnu Katsir ya, kita kenal ada tafsir Jalalain, kita kenal ada tafsir At-Tabrani, dan banyak ya para ulama mentafsirkan Al-Quran. Mereka sudah mempunyai ilmu sehingga mentafsirkan Al-Quranul Karim dengan latar belakang ya para ulama salafus shalihin ya. Mereka adalah orang-orang yang mampu ya memahami ya serta menjabarkan Al-Quran. Dari situlah kita mengetahui makna dan maksudnya. Tetapi kalau ketika berhubungan dengan kitab, bukan disebut tafsir kitab, tapi disebut syarah ya. Suatu kitab kecil misalnya ya, kitab hadis arba'in itu matannya kecil itu ya. Nah, disyarahkan ada syarah hadis arba'in ya. Nah, kalau kita ngaji nahu itu ada kitab kecil namanya dasarnya itu matan jurumiyah ya. Nah, itu matanya terus disyarahkan, dijelaskan namanya syarah dahlan ya, atau mutammimah ya. Ada juga syarah dari pertama matan jurumiyah itu kawakib. Begitu selanjutnya ikhwan dan akhwat ya. Sekedar sekilas, ada istilah tafsir, ada istilah syarah. Syarah itu penjabaran dari kitab-kitab yang kecil. Kalau tafsir khusus kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam kitab Munabbihat al-Istidadi liyaumil ma'ad ya, motivasi atau dorongan supaya kita mempersiapkan diri dalam menghadapi dua alam. Ya. Apa alam yang akan kita lalui para jamaah? Ada yang disebut dengan alam barzah. Lalu yang kedua alam akhirat. Akhir sudah. Banyak bahasa Arab itu yang sudah sama lapasnya dengan Indonesia gitu. Yaumil akhir. Yaum itu hari, akhir ya akhir, terakhir. Enggak ada hari lagi, yaitu hari kiamat maksudnya ya. Nah, karena kita manusia mengalami 4 alam rahim, kita di dalam kandungan ibu kita. Ya 10 bulan atau 9 bulan kurang lebih ya. Nah, sekarang kita berada di alam syahadah. Ini alam syahadah ini namanya alam nyata, alam dunia. Kita nggak ada yang tahu berapa lama kita di dunia ini. Ya, karena itu hakikat hidup kita menunggu dan menunggu. Apa yang kita tunggu? Kapan datangnya tamu yang bernama al-mautu, kematian. Kita nggak tahu berapa lama. Ada teman yang kemarin kita bisa nelpon dengan dia, bercengkerama, ngobrol. Sekarang ternyata dia sudah tidak ada. Ya. Ada teman yang kemarin kita berdiskusi dengannya, berbincang dengannya, sekarang sudah enggak ada. Ya. Akan menunggu giliran. Kita tidak ada yang tahu berapa lama di dunia ini. Lalu setelah kehidupan dunia ini berganti dengan alam yang ketiga, yaitu alam barzah. Dan itu pun kita nggak tahu berapa lama kita menunggu di alam barzah. Hanya 2 pilihannya. Alam barzah itu ya bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman sebagaimana taman yang ada di surga. Artinya apa? Muqaddimah nikmat sebelum masuk ke nikmat yang sesungguhnya, yaitu surga.
Pilihan yang kedua, alam kubur itu hufratun min hufarin niron, yaitu ya muqaddimah azab sebelum masuk azab yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Hanya dua pilihan itu alam kubur itu. Ya, nah lama kita menunggu di alam kubur itu, maka bangkitlah kita yang disebut yaumul ma'ad, hari akhirat. Ya. Nah perlu ada persiapan kita para jamaah. Di dalam kitab inilah sistematisnya kitab ini para jamaah. Setiap bab, mulai dari bab yang kedua dia di sini, ya kalau bab kedua disebut dua hal. Bab kedua itu dua hal yang membahagiakan, dua hal atau dua perkara. Disebut maqalah pertama ada dua perkara, maqalah kedua dua perkara atau dua hal, maqalah yang ketiga dua hal terus. Nah ketika masuk dalam bab yang ketiga masuk tiga hal atau tiga perkara, maqalah yang kedua tiga perkara. Masuk bab keempat, empat perkara atau empat hal dan selanjutnya. Jadi istilahnya kalau di dunia kampus itu apa? Bisa dipertanggungjawabkan ya, karya ini gitu ya. Nah ini karena sistematisnya semacam itu bagus sekali. Nah ikhwan dan akhwat, kita bersyukur sekali bisa membaca kitab daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ada di karya beliau sampai di tangan kita, mudah-mudahan ya taghammadallahu bi rahmatihi, mudah-mudahan ya beliau selalu diterima amal kebaikannya, segala kekhilafan diampuni, dan mudah-mudahan beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah, alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam babus tsani, bab yang kedua, karena bab pertama itu muqaddimah, perlu kita jabarkan sedikit tadi dah. Nah, di dalam kitab ini ada dua ya para jamaah. Pertama diambil dari hadis, yang kedua dari asar. Hadis itu apa? Yang disandarkan kepada Rasulullah. Itu diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang kedua beliau mengambil maqalah itu dari asar. Asar itu apa? Ucapan para sahabat. Nanti misalnya berkata Abu Bakar As-Siddiq, berkata Umar Ibnu Khattab, berkata Utsman bin Affan. Kalau tidak sahabat ya para tabi'in, korun waktu, ulama salafus sholihin, dari yang pertama sampai 300 tahun disebut itu ya para ulama salafus sholihin. Dua sumber pengambilan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pertama dari hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, yang kedua asar qaul, ucapan para sahabat, para tabi'in dan para ulama salafus sholihin. Menjadi nasihat persiapan buat kita para jamaah. Baik, yang pertama babus tsani, bab yang kedua. Berarti ada dua hal. Maqalah yang pertama beliau sebutkan khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal. Nah bab kedua ya, ada dua hal yang afdalu. Afdal itu yang paling mulia, tidak ada yang melebihinya gitu bahasa kita ya. Seperti kalau afdal itu dalam ilmu nasarab itu segat isim tafdil, Allahu Akbar, hanya Allah yang paling besar, akbar itu ya. Jadi kalau ada wazan timbangannya akbar, afdal ya, ahsan, paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari itu. Nah di sini ada dua hal yang paling afdal, nggak ada yang melebihi dua perkara ini. Apa dua perkara itu yang paling afdal, yang paling mulia? Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Lalu yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi sama muslim. Nggak ada yang melebihi kemuliaan dari dua hal ini. Beriman kepada Allah ya. Iman inilah para jamaah yang selalu kita berdoakan. Kita ingin hidup dengan iman, menjalani hidup ini dengan iman, dan juga kita ingin menghadap Allah dengan iman. Ya, kalau boleh disebut iman ini suatu mutiara yang paling berharga. Meskipun Rasulullah menyebutkan misalnya umatku nanti di akhir zaman
Ini kita sebutkan akhir zaman. Ya. Tandanya akhir zaman itu dalam sebuah riwayat yang sahih, zaman yang penuh fitnah. Apa maksudnya fitnah itu para jamaah? Fitnah bukan berarti kita membeberkan aib orang. Si A menceritakan aib si B. Bukan berarti fitnah semacam itu. Zaman sekarang ini disebut zaman akhir zaman. Maksudnya apa akhir zaman itu? Zaman yang penuh fitnah. Bukan fitnah membeberkan aib orang. Fitnah maknanya banyak kerusuhan. Itu fitnah. Ya. Fitnah maksudnya juga hatta yarau hasana malaysa bil hasani. Yang baik dianggap tidak baik, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, itu fitnah. Ya. Seakan berita antara yang benar dengan yang hak itu ya, yang enggak benar itu sebanding gitu ya. Beda tipis gitu ya gitu. Itulah yang disebut dengan fitnah. Seakan yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Inilah zaman itu arti fitnah. Coba sekarang itu kan begitu. Kita kalau melihat di di grup itu, ini berita antara benar enggak apa kan bersaing. Inilah kita sekarang para jamaah. Nah, umatku yang berada di zaman semacam ini kalau menjaga imannya, kata Rasulullah umpamakan kan seperti bara api. Kalau ini bara api kita coba taruh secara teks hadis itu, taruh bara api di sini kan kebakar tangan kita. Tapi kalau kita lepas, orang lain yang terbakar, lebih banyak korban lagi. Itu apa? Menggambarkan betapa sulitnya menjaga iman kita saat sekarang ini. Ini anak-anak kita ya, anak cucu kita para jamaah ya. Godaan kalau di zaman dulu mungkin ya, kita melihat ya, kita baru dapat cobaan godaan itu kalau keluar rumah. Sekarang sudah masuk di dalam kamar ujian cobaan godaan itu. Nah, bentengi subhanallah ya. Jadikan sekali lagi masjid kita para jamaah ini tempat membentengi putra putri generasi kita. Panggil para asatidz kita mengisi kajian untuk membentengi mereka. Ya. Untuk perlu diasah iman kita ini. Tajdid namanya tuh, perlu diperbaharui. Ya. Jadi jangan diperbaharui iman cuma sekali sepekan. Cuman kayak handphone, Pak. Handphone berapa kali dicas para jamaah? Ada macam-macam kita. Ada yang orang ngecas handphonenya pagi, siang, sore 3 kali sehari dicas. Ada juga yang handphone gak pernah misah dari casannya. Kenapa ya? Mungkin lowbat kali baterainya gitu ya. Ada orang yang ngecas HP-nya itu sekali dalam sehari. Itu iman kita juga begitu, perlu dicas. Enggak cukup mungkin kita mengecasnya sekali seminggu. Ya, dengan mengikuti kajian, mengikuti taklim, itu mengecas iman kita. Silahkan kita belajar misalnya melalui layar kaca, YouTube ya dan lain sebagainya, dengan membaca buku-buku di Gramedia. Tapi harus ada kajian semacam ini. Kenapa? Karena dari hasil yang kita baca mungkin nggak paham kita, disinilah kita diskusikan. Gitu. Boleh kita berapa Ustadz, saya baca buku tapi saya belum paham. Nah, di sini kita tumpahkan itu. Ya. Para asatidz pemberi materi kita pun mungkin belum 100% bisa menjawab, makanya harus juga dia berani berkata, insya Allah pertemuan besok saya jawab. Harus dia berani, jangan asal jawab juga nanti salah lah itu ya. Nah, itu harus berani. Ya. Nah, ini para jamaah perlu kita saling saling mengingatkan. Yang paling mulia dalam hidup dan kehidupan kita hanya 2, tidak ada melebihinya, yaitu iman. Coba kalau kita lihat dakwah Rasulullah kan. Rasulullah ketika periode Mekah dan Madinah, kan 2 tempatnya, Mekah, Madinah. Apa yang Rasulullah pertama bangun di Mekah itu, yang Rasul dakwahkan di Mekah itu iman, tauhid. Kalau periode Madinah, Rasul berdakwah tentang hukum, muamalah. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu ya, di antara cirinya kan, kalau surat yang turun di Mekah, ciri-cirinya ayat-ayatnya pendek kan. Suratnya pendek. Kalau ayat-ayat yang panjang itu surah Al-Baqarah, Ali Imran kan panjang-panjang itu. Nah, itu ciri khasnya turunnya di Madinah. Banyak berbicara tentang hukum.
Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Rasulullah di Mekah banyak orang yang sudah tertata imannya ketika periode Mekah. Yang dihadapi di Mekah ya Abu Lahab, Abu Jahal, kan orang-orang kafir Quraisy. Makanya di dalam juz yang ke-30 ayat surat Al-Qur'an itu kan juz amma itu banyak itu tauhid terus itu. Itu yang mayoritas juz amma itu ya, surat yang ke-30 itu turunnya di Mekah, periode Mekah. Ayat yang pertama misalnya dalam surah amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Diambil dari kata an dan ma. Amma. Masalah apa sih yatasaalun? Artinya kalau bahasa sekarang sering ngobrol, ngerumpi gitu. Jadi orang-orang Mekah itu sering juga kumpul-kumpul. Setelah dia kumpul, amma yatasaalun. Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Mekah itu kok kumpul-kumpul? Nah ini maknanya amma yatasaalun. Mereka itu berbicara tentang apa sih? Apa yang didiskusikan? Lalu ayat yang kedua, anin naba'il azim. Yang mereka diskusikan orang-orang Mekah itu adalah naba'ul azim. Anin naba, an itu maknanya mengenai, tentang. Naba'il azim, berita yang besar. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan khabar. Bagaimana khabar itu sudah membumi menjadi bahasa Indonesia kan? Bagaimana kabarnya? Khabar. Kalau khabar itu berita yang biasa. Ya alhamdulillah sehat, berita biasa. Tapi kalau ada berita yang dahsyat, naba namanya dalam bahasa Arab. Naba'ul azim, berita yang dahsyat. Apa berita dahsyat itu? Tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang Al-Qur'an akan turun ya, tentang Nabi Muhammad lahirnya akan nabi terakhir. Ini berita besar yang selalu di amma yatasaalun, yang selalu didiskusikan oleh orang-orang Arab. Katanya Al-Qur'an turun, katanya ada hari kiamat. Makanya macam-macam kan orang-orang kafir Quraisy itu ketika mendiskusikan tentang tauhid ini, hari kiamat, ada yang gali kuburan orang yang sudah meninggal, tulang-tulangnya dibawa ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, masa sih nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, tulang udah kayak begini, siapa yang menghidupkannya? Kan yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Itu tentang tauhid yang didakwakan oleh Rasulullah. Ya. Juga misalnya tentang kedurhakaan mereka kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Dia nggak percaya itu Al-Qur'an. Al-Quran itu termasuk juga naba'ul azim, berita besar. Sehingga di dalam surat Al-Anfal ayat 30 terus 31 32, di situ kan dikisahkan mengenai orang-orang Arab ini tentang kedurhakaannya kepada Al-Qur'anul Karim. Wa idza tutsla alaihim ayatuna, dan ingatlah ketika Al-Qur'an dibacakan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Apa ucapan orang-orang kafir Quraisy itu? Qalu sami'na law nasya'u laqulna misla hadza. Kalau kami mau wahai Muhammad, kami sudah dengar apa yang kamu baca, kata orang kafir Quraisy. Kalau kami mau law nasya'u laqulna misla hadza, kami bisa bikin Al-Qur'an. Dia enggak percaya dengan naba'ul azim, itu berita besar tentang Al-Qur'an. Kami bisa kok bikin Al-Qur'an. Illa asatirul awwalin, tidak ada lain isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah belaka. Tuh, tentang Al-Quran Nabaul Azim dia nggak percaya. Ya. Karena itu ketika mereka diskusi tentang tauhid di Mekah, hari kiamat, tentang Al-Quran, tentang kerasulan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tuh. Yang mereka diskusikan adalah tentang kiamat, Al-Quran, Nabaul Azim, semua itu berita dahsyat semua, kerasulan Nabi Muhammad. Karena itu yang dia diskusikan, alladzi hum bihi mukhtalifun. Hum, mereka itu orang-orang Mekah itu mukhtalifun, terbagi dua. Ada yang beriman, benar ada hari kiamat, benar itu Al-Quran, benar itu akan muncul Nabi terakhir. Mukhtalifun, ada juga yang tetap tidak mau percaya. Nah ini para jamaah, sesuatu yang paling berharga iman, dan itulah pertama dipondasikan oleh Rasulullah, dakwah Rasulullah ketika periode Mekah. Tapi kalau periode Madinah
berdakwah Rasulullah tentang hukum, ya, tentang hukum pernikahan, tentang hukum marawis, ya, tentang bermuamalah, ya. Tidak membicarakan tentang tauhid karena sudah pondasinya yang kuat. Nah, karena itulah di sini disebutkan hal yang paling mulia dalam hidup dan kehidupan kita adalah iman. Karena itu Rasulullah dalam suatu riwayat yang sahih menyebutkan jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian. Bagaimana caranya kita memperbaharui iman kita? Rasulullah menyebutkan wa aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru, perbanyak, sering-sering menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kita, ya. Ini cara mentajdid, memperbaharui iman kita, ya. Terus diperbaharui terus setiap saat para jamaah. Kita harus menzikirkan itu, mengamalkan itu. Nah, ada amalan yang terikat dengan waktu, ada amalan yang tidak terikat dengan waktu, begitu kan dia. Amalan yang tidak terikat dengan waktu itu yang disebut dengan zikir. Suatu yang kita lihat sebenarnya enak, alhamdulillah. Kita lihat suatu misalnya yang mengejutkan, innalillah. Kan refleks. Zikir itu dalam Al-Quran, ingatlah kepada Allah ketika kamu berdiri, duduk, berbaring, dan lain sebagainya. Amalan yang tidak terikat dengan waktu namanya zikir. Tapi kalau amalan yang terikat oleh waktu namanya wirid. Apa ada amalan yang terikat dengan waktu? Ada. Lahirlah wirid yang disebutkan dengan amalan yang diajarkan kita oleh Rasulullah. Amalan di pagi hari, amalan di sore hari. Misalnya malam Jum'ah, ya, kita disuruh mengamalkan surah Al-Kahfi. Ada waktu-waktu kan, Nabi yang menyebutkan ada amalan yang terikat dengan waktu. Tujuannya apa? Lahir amalan di pagi hari itu supaya sepanjang hari Allah jaga kita. Terus kita amalkan lagi di sore hari, ya. Sering disebut dengan zikir pagi dan petang. Nah, petang itu sebenarnya kan nggak ada dalam bahasa Indonesia, petang itu, ya. Yang ada pagi, siang, sore, malam. Mungkin para jamaah dengar petang itu bahasa Melayu kali, ya. Jadi yang ada dalam bahasa kita Indonesia itu pagi, siang, sore, malam. Petang. Tapi enggak ada. Ya, mungkin ada jamaah yang jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau kita enggak baca, enggak sempat ba'da asar, ya maghrib. Amalan itu, ya. Satu contoh, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu masuk, ya, amalan di pagi hari dan sore hari. Ya, baca itu para jamaah, ya. Supaya bahkan Rasul menyebutkan siapa yang tiba di suatu tempat yang asing, misalnya para jamaah, ya, Masjid Al-Iman, ya. Misalnya besok kita rihlah misalnya, ya. Berhenti kita di suatu tempat yang asing. Kita nggak tahu itu tempatnya. Siapa yang baru berada di tempat itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Nabi yang nyuruh kita, ya, para jamaah, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kita saat sekarang ini tandanya kiamat ini para jamaah nyata. Banyak orang melelang, mohon maaf, melelang iman. Sebentar-bentar jadi mainan. Demi dia ngetren gitu, ya. Demi dia supaya dikenal. Bentar pindah agama. Bentar masuk agama Islam. Ya Allah, iman dipermainkan. Jangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetap kita berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, titik, harga mati. Itu aja. Ini yang paling mulia dari segala-galanya para jamaah. Nah, kalau kita bahas tentang iman ini, ya. Lalu yang kedua yang paling mulia, ya, dalam hidup dan kehidupan kita, wan naf'u lil muslimin. Bagaimana kita memberi manfaat bagi sesama. Di zaman sekarang kalau kita berbicara tentang ini itu macam-macam disorot, ya. Kata nyampaikan radikal, ini macam-macam. Sekarang masalahnya bermanfaat sajalah. Baik bil maqali, kita bisa bermanfaat dengan ucapan. Ya.
Kita bisa memberi manfaat kepada sahabat teman kita dengan ucapan, memberikan dia nasihat, ucapan, ya. Lalu au bil jahi, atau bisa Anda memberi manfaat itu dengan kekuasaan, power kita. Kita punya kekuasaan, ada orang yang lemah, kita manfaatkan kekuasaan kita untuk menolong dia. Anda sudah bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kan sekarang, sudah memberi manfaat enggak kita? Ya. Kalau disbongkar hadis-hadis yang sahih itu, ya para jemaah banyak pokoknya hadis-hadis yang sahih menceritakan, mengkisahkan bahwa kita ini adalah satu akidah diikat dengan kalimat tauhid, ya. Sehingga orang yang sudah terikat dengan kalimat tauhid, kita bagikan satu tubuh, Rasulullah menyebutkan, bahkan bagikan satu bangunan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain. Kokoh masjid kita ini karena didukung oleh bangunan tiang-tiang yang satu, ya, dengan tiang yang lain. Kita pun kuat kokoh kalau saling mendukung, ya. Nah ini manfaatlah dengan power kekuatan kita. Kalau kita juga bisa bermanfaat, au bil mal, bisa bermanfaat dengan harta, ya. Kita punya harta, rezeki, berikan kepada orang yang membutuhkan sama muslim, ya. Au bil badan, atau Anda bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim itu dengan badan kita, kekuatan, kesehatan kita, ya. Makanya Rasulullah juga menyebutkan kan, jangan kamu anggap remeh kebaikan itu kan dalam hadis yang saya, meskipun dengan menuangkan air ke gelas temanmu. Ini kan sepele sekali, dengan kekuatan badan kan. Kita minum, kita tuangkan, ya, ke gelas teman kita, kan nggak begitu banyak tenaga yang keluar, tapi jangan kamu anggap remeh kebaikan semacam itu. Coba, ada seorang para jamaah di dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, yataqallabu fil jannah. Yataqallabu fil jannah itu diperlihatkan Rasulullah tentang seseorang yang mondar-mandir di surga. Dia menikmati semua yang ada di dalam surga. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa amalan umatku ini kok mondar-mandir di surga, semua fasilitas itu dinikmati? Sebabnya cuma satu ya Rasulullah. Ya. Apa sebabnya? Qata'al hajar. Dia memotong dahan pohon, di mana pohon ini, ya, mengganggu perjalanan orang. Coba. Mengganggu. Gara-gara itu, kebaikan yang dia lakukan, bisa menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Kecil kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ada sahabat Rasulullah, ya, ketika Rasulullah mau pergi ke suatu tempat, misalnya mau ke masjid atau Rasulullah mau kemanapun, maka dia intip lewat mana ini Rasulullah. Ketika dia lewat di situ, kalau ada kerikil batu yang khawatir mengganggu perjalanan Rasul, diangkat oleh sahabat tersebut. Sehingga pada suatu ketika sahabat ini nggak pernah mau bersalaman dengan Rasulullah. Ditanya, kenapa sih sahabat si Fulan tuh nggak mau pernah bersalaman dengan saya, kata Rasulullah. Ketika dia dipanggil, ya Rasulullah, tangan saya ini kasar ya Rasulullah. Karena setiap engkau berjalan, sebelum engkau lewati jalan itu, saya bersihkan kalau ada kerikil-kerikil yang akan mengganggu perjalananmu. Itu yang saya singkirkan, sehingga kasar tangan saya. Malu saya bersalaman denganmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jabat tangannya, seketika langsung halus. Zat Rasulullah, coba. Itu ya Allah, para sahabat dulu, dia nggak pernah, ya, melakukan hal yang memberi mudarat, selalu bermanfaat. Itu yang paling mulia kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan dilanjutkan di sini oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, barang siapa yang berada di pagi hari. Dikemas juga, siapa yang berada di pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari. Nah, kita sekarang berada di malam hari. La yanwi zulma, dia tidak ada niat untuk berbuat zolim. Kita berada di pagi hari, nggak ada niat untuk berbuat zolim. Berada di siang hari, tidak ada niat untuk berbuat zolim. Begitu juga di malam hari, ala ahadin, kepada siapapun, nggak ada niatnya untuk berbuat zolim kepada siapapun. Apa yang akan Allah berikan? Ghufirallahu ma jana, Allah ampuni dosa-dosanya. Jangan berbuat zolim. Satu kisah saya angkat pada jamaah. Ketika Rasulullah sedang duduk begini dengan para sahabat,
Rasulullah bilang, wahai para sahabat, jangan pulang. Kenapa? Karena ada ahli surga akan datang. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya tuh ingin menyaksikan siapa sih yang disebut oleh Rasulullah ahli surga. Berkaca-kaca matanya. Begitu nyampe, singkat kisah, datang sahabat itu yang disebut oleh Rasulullah. Begitu udah nyampe di masjid, ngambil air wudhu, sholat, pulang. Hari yang kedua juga Rasulullah ngomong begitu. Jangan ada yang pulang, ahli surga akan datang. Ternyata yang datang itu adalah yang kemarin. Iya. Cuman kan dalam satu hadis kadang nggak disebut pelakunya oleh Rasulullah, disebut fulan, kalau laki fulana, kalau perempuan. Sama sih dengan Al-Quran, banyak kisah di dalam Al-Quran nggak disebut oleh Allah siapa pelakunya, di mana tempatnya. Kenapa? Karena bisa jadi akan terulang lagi dengan pelaku yang berbeda di tempat yang berbeda. Ashabul Kahfi, tiga pemuda ini siapa sih? Mungkin bisa jadi akan kisah itu terulang di Indonesia. Pelakunya berbeda, tempatnya berbeda. Jadi itu hikmahnya nggak disebut namanya gitu ya, supaya kita paham. Kalau dalam hadis juga nggak disebut namanya, bisa jadi akan terulang lagi oleh pelaku yang berbeda di tempat yang berbeda. Ya. Nah itu hikmahnya. Kalau ada dalam satu kisah nggak disebut namanya itu. Nah hadis ini yang kedua, datang yang kemarin itu ambil wudhu, sholat, pulang. Hari yang ketiga juga datang dia. Ya Rasul bilang, ini hari ketiga ahli surga akan datang, jangan ada yang pulang. Enggak pulang. Ternyata yang datang itu juga Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab, berkata, ya Rasulullah, asta'zinuka ya Rasulullah, saya mohon izin ya Rasulullah, saya mau nginap di rumah sahabat yang kau sebut ahli surga tadi. Jadi kalau para sahabat itu penasaran dia, apa sih amalannya kok Nabi nyebut dia ahli surga gitu. Yang singkat cerita, Abdullah bin Umar ini nginap di rumah sahabat yang ahli surga tadi. Malam pertama dia lihat nggak ada yang istimewa amalannya. Ya bangun pagi, pergi ke pasar, pulang, selesai. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga juga begitu. 3 hari 3 malam Abdullah bin Umar nginap di rumah sahabat yang disebut ahli surga. Ternyata tidak ada yang istimewa amalannya. Lalu Abdullah bin Umar berkata, ya fulan, 3 hari 3 malam saya tidur di rumahmu nginap, tidak ada amalan yang istimewa kamu lakukan saya lihat. Makanya apa sebenarnya amalan yang kamu lakukan sehingga engkau disebut ahli surga oleh Rasulullah? Oh enggak ada yang istimewa katanya. Cuma ketika saya mau tidur, satu yang saya ucapkan, ya Allah, siapapun yang sudah berbuat zalim kepada saya maafkan semua dia. Itu ucapan saya sebelum tidur katanya. Lalu yang kedua, ya Allah, kalau besok saya bangun lagi, artinya hidup, ya Allah, saya berjanji untuk menahan seluruh panca indera saya, seluruh anggota badan saya untuk berbuat syar, berbuat buruk, berbuat zalim. 2 kata ini yang selalu saya ucapkan sebelum saya terlelap tidur, sehingga saya disebut ahli surga oleh Rasulullah. Gampang kan ngucapinnya? Coba. Belum kita tidur, sebelum merem mata, ya Allah saya sudah rela, saya sudah maafin orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Terus yang kedua, ya Allah besok kalau hidup lagi, ya Allah bangun misalnya, saya berjanji tidak akan berbuat buruk, tidak akan berbuat zalim. Saya akan tahan seluruh anggota badan saya berbuat buruk, zalim, mata, telinga semua. Coba. Jam 7 kadang sudah kita berbuat bohong, zalim. Kan banyak itu. Subhanallah. Nah inilah para sahabat semacam itu ya Allah. Ya. Nanti ini banyak berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi yang ringan. Tazkiyah kita para jamaah ya. Nah ini barang siapa yang berada di pagi hari ya, tidak berbuat zalim, tidak ada niatnya berbuat zalim, Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah ya, dengan keterbatasan waktu kita ya para jamaah ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.